hamba-Mu dari awal hingga akhirnya berkata-kata. Dalam nama Yesus, kami berjalan di dalam kekuatan Roh Allah. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan. Shalom, selamat malam saya ucapkan kepada saudara seiman dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Oke, puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dalam sebuah program yang kami buat, yaitu membangun persahabatan dengan Tuhan Yesus Kristus. Membangun persahabatan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah keajaiban, inilah keistimewaan iman yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Karena ternyata ya, Sang Pencipta dapat bersahabat dengan ciptaannya. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, pada minggu yang lalu kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana membangun persahabatan dengan Yesus. Saya percaya Anda masih ingat, dan kalau Anda ya tidak ingat, saya akan imbas kembali, saya akan ulangi kembali bahwa membangun persahabatan dengan Yesus itu salah satu caranya ya, salah satu jalannya adalah hati Anda dan hati saya diajar, dilatih untuk apa? Melekat kepada Tuhan. Sebab hati yang melekat dengan Tuhan itu berarti hati itu menyatu dengan hati Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang menyatu dengan hati Tuhan itu tidak boleh kita pisahkan saat kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan juga saat kita membangun persahabatan dengan Dia. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa persahabatan yang kita bangun hari ini ya, hari ini itu akan berkekekalan sampai kepada tempat di mana Anda dan saya akan bersama-sama Yesus dalam kemuliaan selama-lamanya. Jadi pentingnya selama kita hidup di bumi ini, membangun persahabatan dengan Allah itu adalah hal yang harus kita biasakan, yang harus kita jadikan sebagai satu kerinduan kita di dalam hidup kita. Nah, puji nama Tuhan. Nah, saudara, malam ini kita akan melihat kepada seorang pribadi, di mana pribadi ini dikatakan Alkitab, dia adalah seorang pribadi yang mana hidupnya, di dalam perjalanan hidupnya, di dalam kebersamaan Tuhan saudara, dia benar-benar membangun hal yang sangat penting ini, saudara, yaitu membangun persahabatan dengan Yesus Kristus. Siapa orangnya? Mari kita buka Alkitab di dalam Kitab Yakobus pasal yang kedua. Mari saya ajak Anda untuk membuka firman Tuhan ini bersama-sama ya. Di dalam Kitab Yakobus pasal 2 ayat yang ke-23. Tapi untuk saudara supaya sempurna ya pemahaman kita dari kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama nanti, sebaiknya Anda membaca seluruh pasal 2 ini. Namun demikian, untuk menjimat masa, maka saya hanya akan mengajak Anda dan saya untuk kita membaca firman Tuhan bersama-sama ini di dalam Kitab Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-23. Apa dikatakan firman Tuhan di sini? Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ya, menarik sekali ya kehidupan daripada Abraham ini. Kenapa dia menarik saudara? Karena dikatakan ya, disebutkan dari firman yang baru kita baca tadi, bahwa saudara ya, kewujudan Abraham di bumi ini adalah untuk membangun persahabatan dengan Tuhan. Nah,
Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Tahukah saudara bahwa Abraham itu adalah bapak Anda dan bapak saya, bapak rohani Anda dan bapak rohani saya. Karena apa? Iman di dalam Yesus Kristus. Jadi Anda dan saya adalah anak-anak Abraham secara rohani. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jika Abraham adalah bapak rohani kita, dan kita adalah anak rohaninya saudara yang dikasihi Tuhan, maka sebagai sang anak saudara, seharusnya mencontohi, seharusnya meneladani cara hidup yang dimiliki oleh bapak kita, yaitu Abraham. Ya. Jadi sebagai anak-anak Abraham, kita tidak boleh lari dari kenyataan ini, saudara. Ya, kita tidak boleh lari dari kewajiban ini, yaitu saudara mengikuti teladan bapak kita, bapak rohani kita, yaitu Abraham. Dan apa teladan yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani daripada bapak rohani kita tersebut, saudara? Salah satu yang disebutkan di dalam pembacaan kita tadi adalah Abraham membangun persahabatan dengan Tuhan. Jadi kalau Abraham membangun persahabatan dengan Tuhan, otomatis Anda sebagai anak Abraham harus melakukan hal yang sama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan sekarang muncul, ya. Soalan sekarang muncul. Bagaimana Abraham membangun persahabatan dengan Tuhan, saudara? Inilah yang kita akan pelajari, yang kita akan sharing bersama-sama pada malam ini, saudara. Nah, sudah tentu bila melihat kisah-kisah Abraham ini, saudara, terlalu banyak hal, ya. Terlalu banyak hal yang dinyatakan Alkitab, saudara, di mana Abraham itu membangun persahabatan dengan Tuhan di dalam berbagai-bagai cara kehidupan. Namun pada malam ini kita akan melihat beberapa hal yang sangat penting, saudara, ya, di mana Abraham membangun persahabatannya dengan Tuhan. Nah, salah satunya, saudara, kita akan melihat ya di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Perhatikan ayat yang ke-4, saudara, ya. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-1 tadi, saudara, Allah berfirman kepada Abraham, dan firman-Nya itu adalah supaya apa? Abraham meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan saudaranya, semua yang dikasih, dan pergi ke negeri yang Tuhan tunjukkan kepada Abraham. Pergi ke negeri yang Tuhan tunjukkan kepada Abraham. Ingat, saudara, bahwa masa itu menurut para pakar-pakar Alkitab menyebutkan bahwa saat Abraham dipanggil untuk keluar dari negerinya, saudara, Abraham masa itu kedudukannya, saudara yang kasih Tuhan, keberadaannya sedang dalam masa-masa yang baik, saudara. Tidak ada masalah dengan hidupnya pada masa itu. Abraham bukan dalam keadaan susah, tapi sebaliknya, semua yang sedang terjadi dalam Abraham masa itu sedang menuju kepada apa? Saudara kasih Tuhan, berkat-berkat yang berkelimpahan.
Di masa itu Abraham sedang menikmati apa yang baik di bumi ini, apa yang baik di dunia ini. Di masa itu Abraham sedang menikmati apa yang diinginkan oleh banyak orang di bumi ini. Tapi ketika Tuhan berkata, Abraham, tinggalkan semuanya itu. Tinggalkan semuanya itu, saudara. Nah, di bagian ini kita tidak melihat Abraham. Apakah Abraham berkata sama Tuhan, tunggu dulu Tuhan, saya pikir ya. Tunggu dulu Tuhan, saya berunding dengan keluarga saya. Tunggu dulu Tuhan, saya bermusyawarah dengan sekampung saya. Bolehkah saya taati perintah ini atau tidak? Saudara, Alkitab tidak menyebutkan alasan-alasan seperti ini. Karena di ayat yang keempat dikatakan, lalu dengan segera Abraham menaati panggilan itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita belajar dari bagian ini? Ternyata bahwa Abraham membangun persahabatannya dengan Tuhan dalam satu hal yang sangat penting, dan ini yang disukai Tuhan, yaitu Abraham belajar menaati setiap perintah Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada dia. Pada Abraham ada ketaatan dengan segenap hati dan bukan separuh-paruh, saudara. Inilah yang luar biasa di dalam hidup Abraham. Saya percaya, saudara, bahwa saat Abraham menaati panggilan Tuhan ini dalam hidupnya, Abraham tahu bahwa ada harga yang harus dibayar. Itu berarti bahwa Abraham harus meninggalkan semua yang dia cintai. Itu berarti Abraham harus meninggalkan kebiasaan hidup yang sudah mendarah daging dalam hidupnya. Itu berarti Abraham harus meninggalkan saudara-saudaranya. Itu berarti Abraham harus meninggalkan semua yang dia cintai dan pergi ke negeri yang belum dia tahu budayanya, yang belum dia tahu keadaannya, belum tahu situasinya. Tapi karena menaati Tuhan, saudara, karena menaati Tuhan, maka saudara, harga seperti ini Abraham harus bayar. Benar bahwa menaati Tuhan itu ada harga yang harus dibayar. Menaati Tuhan itu ada salib yang harus kita pikul. Menaati Tuhan itu ada hal yang harus kita korbankan dalam hidup kita. Menaati Tuhan itu, saudara, kesituan Anda dan saya harus berhadapan dengan banyak risiko-risiko. Harus berhadapan dengan banyak ketidaknyamanan dan lain sebagainya. Tapi ingat, saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan ini. Tidak taat kepada perintah Tuhan justru harganya lebih mahal. Taat sama Tuhan ada harga yang harus kita bayar. Tapi tidak menaati Tuhan, saudara, justru harganya semakin besar untuk kita bayar. Anda mau pilih? Anda pilih mana? Membayar harga yang sangat besar atau membayar harga, saudara yang dikasih Tuhan, yang biasa. Saya katakan yang biasa karena saudara yang dikasih Tuhan, kita bandingkan ketika Adam dan Hawa tidak menaati perintah Tuhan. Maka saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat harga yang harus kita bayar hari ini terlalu mengerikan. Kita sakit-sakitan. Dan buktinya hari ini, saudara, semakin muncul penyakit-penyakit yang menakutkan. Di mana para orang-orang pandai, orang-orang berpengetahuan, mengerahkan semua yang ada di dalam dunia untuk menyelesaikan apa yang terjadi. Tapi ternyata tak mampu, saudara yang dikasih Tuhan. Penyakit yang ada sekarang yang sedang kita alami itu adalah buah daripada ketidaktaatan Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Saudara yang kasih Tuhan, tidak cukup itu kita mengalami kesusahan. Tidak cukup itu, saudara, untuk kita mencapai kejayaan dalam hidup ini, untuk mencapai keberhasilan. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus bayar harga yang sangat mahal. Padahal saudara yang kasih Tuhan, kita tidak perlu mengalami hal yang demikian seandainya Adam dan Hawa taat kepada Tuhan.
Lebih mengerikan lagi saudara yang dikasihi Tuhan. Saat Adam dan Hawa tidak menaati Tuhan, maka Adam dan Hawa dan semua keturunannya berpisah dengan Tuhan. Tidak lagi ada persahabatan dengan Tuhan. Adam dan keturunannya bersahabat dengan kuasa gelap, bersahabat dengan dosa. Saudara yang itu, tapi syukur Anda dan saya yang percaya di dalam Yesus. Persahabatan yang pernah Adam dan Hawa alami di Taman Eden sebelum dia jatuh ke dalam dosa, sekarang dikembalikan di dalam diri orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ya, camkan ini bahwa ada harga yang harus dibayar bila menaati suara Tuhan. Tapi harganya jauh lebih mahal yang harus kita bayar bila tidak menaati suara Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang penting, ya. Inilah yang harus Anda dan saya bangun dalam hidup ini, yaitu ketaatan kepada perintah Tuhan. Ya, ketaatan kepada perintah Tuhan. Nah, di zaman yang kita hadapi saat ini, saudara dikasih Tuhan, di mana dengan segala kemudahannya, dengan segala kemajuannya saudara yang dikasih Tuhan, maka tanpa kita sadari kedagingan kita pun saudara sukar dikawal, sukar ditanggulangi, sukar dikuasai. Kita dituntun kepada keinginan-keinginan kami. Di sini saudara yang kasih Tuhan, kita berhadapan dengan kesukaran, yaitu taat kepada Tuhan. Namun hari ini saudara yang kasih Tuhan, sebagai orang-orang yang ingin bersahabat dengan Allah, ingin bersahabat dengan Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan. Inilah yang Tuhan inginkan. Inilah yang Tuhan inginkan, yaitu saudara biasakan, ya, biasakan, ya, ingini di dalam hidupmu dan hidup saya, yaitu menaati Tuhan, menaati perintahnya. Ingat, di dalam Yohanes dikatakan begini, jika kita mengasihi Allah, maka taati perintah-perintahnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di zaman seperti ini kelihatan bahwa orang-orang yang menaati Tuhan, orang-orang yang menaati Tuhan, saudara kasih Tuhan, kelihatannya terus berada dalam anugerah Tuhan, berada dalam berkat Tuhan. Ya, orang-orang itu saudara memperkenankan dari Tuhan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, inginkah Anda menjalani hidup seperti ini? Mari kita, hari-hari ini banyak orang menolak untuk bersahabat dengan Allah. Tapi Anda dan saya, sebagai anaknya Abraham berkata, melalui firman yang firman Allah pada malam ini sudah dikatakan, contohi, teladani Bapa kita yaitu Abraham, yaitu dia menaati setiap perintah Tuhan yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nah, hari ini kita bersyukur saudara bahwa ketaatan itu memang susah di dalam kehidupan kita. Tapi firman Allah berkata kepada orang-orang percaya, Roh Kudus sudah ditaruh Tuhan di dalam hidup kita, dan melalui Roh Kudus itu saudara yang dikasih Tuhan, ya, Tuhan akan membangkitkan di dalam hidup kita, ya, roh ketaatan. Tuhan akan membangkitkan dalam kita, saudara, keinginan untuk menaati perintah Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tahu saudara bahwa sukar manusia taat. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, Anda yang menerima Yesus, Roh Kudus dikirim di dalam hidup Anda hari ini. Dan melalui Roh Kudus itu, Anda akan dibangkitkan oleh Roh Allah. Dibangkitkan oleh Roh Allah, digerakkan oleh Allah. Untuk apa? Senantiasa menaati Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, apa ketaatan yang sedang terjadi di dalam hidup Anda hari ini, janganlah Anda dan saya berbangga bahwa itu terjadi karena saya. Ingatlah saudara, itu semata-mata karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, hidup ini ada karena anugerah Tuhan, bukan karena apa yang kita buat saudara. Jadi oleh sebab itu,
Saudara, tidak ada sebab untuk kita berbangga-bangga. Kita terlalu bersyukur bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Dialah yang akan membimbing, memandu Anda untuk terus berjalan dalam ketaatan. Untuk itu saudara, mari kita bangun yang pergaulan dengan Roh Kudus setiap saat. Kalau Roh Kudus memimpin hidup kita saudara, namanya hidup di dalam ketaatan itu bukan hal yang sulit. Ingat, gereja mula-mula saudara yang dikasih Tuhan begitu hebat dan luar biasa. Kita tidak lihat di sana ada orang-orang yang murtad, saudara. Walaupun mereka mengalami aniaya begitu hebat dan luar biasa, namun saudara kasih Tuhan, satu hal yang muncul dari kehidupan mereka, satu hal yang muncul dari hidup mereka, yaitu ketaatan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kenapa itu terjadi? Ingat bahwa gereja mula-mula adalah gereja yang hidup di dalam bimbingan Roh Kudus. Gereja mula-mula bergaul dengan Roh Kudus. Akhirnya saudara, ketaatan kepada perintah Allah itu bukan hal yang sulit, bukan hal yang mustahil, tetapi saudara, menjadi gaya hidup mereka. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang Anda dan saya harus bangun. Jika Anda dan saya ingin membangun persahabatan dengan Allah ini, ingin membangun persahabatan dengan ini, maka saudara, lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, yaitu hidup di dalam ketaatan. Puji nama Tuhan. Saya berdoa mulai hari ini, mungkin kedagingan Anda, kedagingan saya sukar untuk melakukan itu dalam hidup kita. Tapi saudara dan saudara, hari ini percaya, karena itu kerinduan Tuhan, itu kehendak Tuhan dalam kita. Tuhan tahu sukar untuk melakukan kehendak Allah dengan kekuatan kita, tapi Dia sudah kirim Roh Kudusnya untuk bekerja dalam hidup kita, sehingga hari ini Anda dan saya akan berjalan dalam ketaatan. Amin. Mari kita pelihara ini saudara, sebab itulah hanya dengan ketaatan, Anda dan saya boleh memelihara, boleh membangun persahabatan dengan Allah itu tanpa henti-hentinya. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini renungan firman Tuhan saya bawakan, dan saudara kasih Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam bahan doa. Oke, shalom sekali lagi. Kita bersyukur karena boleh bergabung malam hari ini, dan beberapa bahan doa yang telah dikirim kepada kami pada malam hari ini untuk sama-sama kita doakan. Kami percaya juga seluruh umat dan jemaat Tuhan bagi gereja COJ ACCT pastinya punya pergumulan-pergumulan juga, tapi percayalah bahwa setiap masa kami selalu membawa jemaat-jemaat Tuhan di ACCT untuk didoakan setiap masa. Jadi untuk sahabat-sahabat kami yang lain, mereka telah mengirim beberapa bahan doa, dan saya bacakan di sini. Ini dari keluarga. Ini adalah tempat di mana saya pernah praktik pelayanan di sana, di Pitas. Keluarga daripada Joseph, dan mereka sedang bergumul dan berdoa untuk satu anak ini yang berumur 3 tahun. Dia sedang terbaring di hospital kanak-kanak di Kota Kinabalu di Likas. Namanya adalah Denny Kefli. Dia berumur 3 tahun, dan anak ini menghidap satu jenis penyakit yang sangat merisaukan bagi kita semua, yaitu kanker darah. Jadi ini adalah bahan doa yang pertama yang telah dikirim kepada kami, dan yang kedua adalah dari sahabat kita di grup pendoa syafaat gereja ACCT, yaitu keluarga daripada saudari Efreni, kalau saya tidak salah mengeja. Saudari Efreni orang Kudat, dia berasal dari Kudat. Mereka telah menitipkan kita
keluarga mereka, supaya kita doakan malam hari ini bersama-sama. Jadi mereka semua dalam keadaan yang mengkhawatirkan bagi manusia kita. Itu sebabnya kita berpikir bahwa mustahil bagi manusia kita, tetapi bagi Allah tidak ada satu perkara yang mustahil, karena Dia satu-satunya Allah yang dapat melakukan segala sesuatu yang tidak mustahil. Nah, malam hari ini kita berdoa untuk keluarga ini. Memang mereka satu yang diceritakan adalah ibu ini melahirkan. Nah, dia kena jangkitan COVID-19. Nah, ini juga kami dengar bahwa beberapa keluarganya juga mengalami keadaan tubuh yang lemah, dan kita akan bawa mereka di dalam doa supaya malam hari ini mereka mengalami mujizat Tuhan, mereka mengalami kesembuhan, mereka mengalami pemulihan. Dan kita percaya malam hari ini bila mana umat-umat Tuhan sepakat untuk berdoa, doa sehati, kita percaya malam hari ini Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Nah, mungkin ada penambahan doa, bahan doa dari yang lain. Kami tidak menerima selain dari ini. Jadi kita khususkan berdoa untuk dua keluarga ini yang cukup boleh dikatakan sangat parah menurut kita, penyakit yang mereka hadapi. Jadi mari kita sama-sama berdoa untuk keluarga ini, dan yang lain-lain nanti kita akan bawa di dalam doa. Nah, mari kita menaikkan penyembahan. Mujizat itu nyata. Amin. Tidak terbatas kuasa Tuhan. Dia melakukan saat kita percaya. Dia melakukan saat kita berdoa. Tuhan hanya menghendaki kita percaya dan berdoa, itu saja. Tuhan tidak minta apa selain daripada dua perkara ini: percaya. Kita tetap percaya, beriman, dan kita berdoa mujizat dinyatakan kepada kedua keluarga yang sedang menghadapi sakit ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bawa umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, katakan bersama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua
menyembah kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Karena firman Allah lah yang berkata, bagaimana di dunia ini dua orang sehati sejiwa meminta kepada Tuhan, maka apa yang dimintanya itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada hari ini, mari kita satukan iman kita. Doalah yang telah melahirkan banyak mujizat di tengah-tengah anak Tuhan menghadapi masalah dan kesulitan. Mungkin banyak orang hari ini tidak lagi melihat doa sebagai hal yang paling penting dalam hidup. Biarkan, tapi Anda dan saya sebagai sahabatnya Allah, ini yang paling penting kita pelihara dalam hidup kita, yaitu pergaulan dengan Allah melalui doa dan penyembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, akan sampai selama. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa anak-anak-Mu pada ribuan tahun yang lalu, dan hari ini juga Engkau masih mendengar doa yang disampaikan oleh anak-anak-Mu. Karena Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, untuk seorang pribadi yang Tuhan sudah disebutkan namanya tadi, yaitu anak daripada Joseph Tuhan, yang hari ini Bapa Surgawi dalam usia yang masih Tuhan kecil, diserang oleh sakit penyakit. Orang tuanya Tuhan sedang Tuhan kewalahan, mungkin sedang putus asa Tuhan, sedang hilang pengharapan Tuhan Yesus karena melihat derita yang dialami anaknya. Bapa Surgawi, kami bersama, kami sepenanggungan keluarga ini membawa masalahnya ke hadapan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami berdoa penyakit apapun yang ada dalam tubuh anak ini dan segala penyebabnya Tuhan. Di hadapan manusia mungkin penyakit ini sukar untuk diobati, tapi Bapa Surga, bukankah 2000 tahun yang lalu kami telah dihancurkan karena di dalam kami Engkau telah membayar harga kesembuhan bagi kami. Sebabnya Tuhan, kepada keluarga ini adalah pribadi yang sudah ditebus oleh darah Kristus, maka Tuhan Yesus keluarga ini juga Tuhan kami percaya mereka juga ada hak, mereka juga ada hak di dalam Tuhan untuk menerima mujizat semua. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya jawab Tuhan sehingga Tuhan Yesus penyakit yang ada dalam tubuh, penyakit yang ada dalam tubuh, segera Tuhan meninggalkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya dengan doa yang kami sampaikan di hadapan Tuhan. Allah siap mendengar, Allah siap mengabulkan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk seorang anak, yaitu Deni Kepri yang ada di hospital hari ini. Sudah jelas penyakitnya bahwa ini menderita kanker Bapa, dan kami tahu Tuhan bahwa namanya kanker Tuhan adalah penyakit yang Tuhan Yesus sukar untuk diobati menurut pengetahuan manusia. Di Bapa Surgawi telah terbukti, di banyak tempat Tuhan, Bapa yang mustahil Tuhan Yesus Kristus bagi orang yang percaya tidak mustahil. Kami adalah orang-orang percaya kepada anak ini Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyakit kanker yang sedang Tuhan Yesus Kristus mengikat tubuh anak ini, kami putuskan, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan hari ini Bapa, ketika kami berdoa, sesuatu telah terjadi di dalam anak itu iman. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima Ada kasih. banyak umat hari ini menghadapi krisis. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Tuhan anak-anak Tuhan yang sedang menderita COVID itu Tuhan. Ini penyakit yang menakutkan hari-hari ini. Haleluya. Namun demikian Tuhan Yesus kami juga melihat dan Tuhan telah mendengar. Sekalipun penyakit ini menakutkan bagi banyak orang, justru di dalam penyakit ini anak-anakmu telah banyak melihat mujizat kesembuhan. Sebabnya Tuhan, di dalam tangan-Mu kami berdoa. Tuhan, kami serahkan jiwa, roh dan tubuh anak ini Tuhan. Hanya Tuhan Yesus COVID yang ada dalam tubuhnya, COVID yang ada dalam tubuhnya. Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami perintahkan, tinggalkan tubuh ini. Amin. Sebab Amin. tubuh ini, Haleluya. tubuh yang sudah ditebus Yes. dari sakit. Haleluya. Kalau Tuhan izinkan Terima penyakit dalam kasih tubuh Tuhan. saudara, Yes. itu hanya satu Tuhan penuh. Itu hanya satu maksud Tuhan. Tuhan ingin mengatakan mujizat kepada anak ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hormat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa Surgawi untuk seluruh dunia hari ini yang sedang berhadapan Yes, Lord. dengan penyakit COVID. Bapa Tuhan tolong, Tuhan para petugas kesehatan, dan banyak sudah di antara mereka yang terkorban. Yes. Namun mereka yang masih hidup Bapa Tuhan, lindungi, bungkus dengan kuasa darah. Sebab kami percaya melalui mereka, Dia adalah alat-Mu Tuhan untuk menolong umat-Mu lepas dari Tuhan maut yang Tuhan sedang Tuhan dialami banyak anak-anak-Mu hari ini karena penyakit. Itu sebabnya Tuhan berkati obat-obat, berkati penyelidikan yang mereka sedang Tuhan kaji untuk menemukan bagaimana Tuhan Yesus cara-cara mengobati penyakit yang sedang mereka alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga ada banyak bangsa negara ini mengalami krisis ekonomi, dan juga itu tidak sedikit dialami oleh anak-anak Bapa Surgawi. Kami bawa semua masalah ini di hadapan Yesus. Kami percaya bahwa kami adalah anak Allah. Kami adalah sahabat Allah. Sebagai sahabat yang baik tidak mungkin Tuhan membiarkan kami. Sahabat yang baik adalah sahabat yang siap berkorban Tuhan bersama-sama kami dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Dan Bapa Surgawi, kalau Engkau sudah memberikan nyawa bagi kami sebagai bukti bahwa Engkau Tuhan mengasihi kami, sebagai bukti bahwa kami adalah sahabat-Mu yang sejati, maka Bapa Surga, kami berdoa malam ini kiranya Tuhan Yesus Kristus, krisis-krisis yang sedang dihadapi oleh umat-Mu hari ini, oh Bapa Surgawi, di sana Allah nyatakan kemuliaan, nyatakan mujizat, nyatakan pembelaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Bapa, untuk Tuhan Yesus persekutuan bagi umat-umat-Mu untuk menyembah Engkau yang belum kami nikmati hari ini, seperti yang kami nikmati pada masa-masa yang lalu. Tuhan, kami berdoa hanya kuasa yang boleh Tuhan Yesus Kristus menyelesaikan masalah. Untuk itu Bapa, COVID-19 yang telah menghalang kami beribadah, bersekutu bersama-sama, kami berdoa Tuhan, nyatakan kuasa, biar Bapa penyakit ini segera lenyap dari dunia. Amin. Amin. Persekutuan yang pernah kami nikmati, kami boleh menikmatinya kembali. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hormat kemuliaan. Terima kasih semua umat-Mu yang turut bersama-sama kami menyembah Engkau. Apapun Tuhan kekurangan mereka, Tuhan berikan limpahan. Mereka yang lemah kuatkan, mereka yang susah hiburkan, mereka yang berada dalam berbagai masalah. Kami percaya Yesus Kristus adalah sumber jawaban dan jalan keluar. Terima kasih. Hormat kemuliaan yang mengucap syukur dalam nama Yesus. Kami tutup persekutuan doa kami malam ini di
Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi pada Isnin minggu depan. Kami berharap saudara tetap setia bersama dengan kami untuk bergabung di dalam program berdoa bersama-sama. Dan kita percaya bahwa saudara dan kami cukup mengalami berkat Tuhan luar biasa. Haleluya. Bertemu lagi. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.